Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita mempresentasikan terkait dengan PJBL, hukum perbankan. Nah, pada kali ini di PJBL hukum perbankan sendiri, kita mengambil tema yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang menurut perspektif hukum perbankan. Nah, dari materi ini kita berkelompok yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Adi Nugroho dengan NPM 23. Lalu yang kedua, Dafa Hanifah Fawas Ilmi Hakim dengan NPM 26. Lalu Rahmat Oki Febrian dengan NPM 91. Lalu Lukman Afandi dengan NPM 111 dan Putri Nur Azizah dengan NPM 58. Terkait dengan pendahuluan pada kali ini dalam kronologi kasus sendiri yaitu dapat disampaikan bahwa untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang atau TPPU termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah maka berdasarkan undang-undang yang dibentuk sebagai pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Yang tugas pokoknya sebagai penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dari analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan. Lalu bentuk kejahatan yang dihasilkan yaitu seperti korupsi, penyeludupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkotika, perjudian, kejahatan perpajakan, dan lain hal sebagainya. Dari perkembangan teknologi telah memberi manfaat besar dalam berbagai bidang. Namun terdapat poin-poin negatif dan poin-poin positif dari hal itu. Sehingga dalam hal poin negatif di sini dapat dikatakan bahwa walaupun teknologi sendiri sudah berkembang, namun bisa disalahartikan atau disalahgunakan oleh beberapa oknum, beberapa pihak untuk kelancaran demi terwujudnya tujuan yang mereka lakukan. Lalu perbankan sebagai lembaga kepercayaan masyarakat memegang peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara sehingga sering dikatakan sebagai suatu sistem jantung dari keuangan dalam melaksanakan tugasnya untuk memfasilitasi aliran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen maupun melakukan berbagai aktivitas keuangan untuk kepentingan pemerintah, baik merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadikan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Nah, lalu terkait dengan contoh kasus dari TPPU sendiri, saya mengambil kutipan dari berbagai macam literatur dan berita, yaitu ada kasus yang pertama, polisi ungkap tindak pidana pencucian uang mantan Kades di Lamongan sebesar 1,3 miliar. Lalu kasus yang kedua, ada aliran dana terkait dengan kasus TPPU, yaitu seorang Airin Rahmi yang diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas tindak pidana pencucian uang oleh Wawan. Lalu kasus berikutnya yaitu tentang OJK ajukan kasus BPR MAMS sebagai tindakan pencucian uang ke Bareskrim. Nah, terkait dengan metode penelitian, pada kali ini kita menggunakan jenis penelitian yaitu kualifikasi normatif, yaitu sebuah penelitian yang berdasarkan suatu data dari undang-undang, lalu berbagai macam literatur hukum, terus dari penelitian, jurnal,
lalu terkait dengan sistematika peraturan perundang-undangan, dan pendekatan regulasi kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang yang ditangani. Lalu terkait dengan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang dalam kasus tersebut dijabarkan di atas, maka dapat disampaikan rumusan masalah, yaitu yang pertama, tentang bagaimana tindak pidana pencucian uang menurut undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua, bagaimana peran para instansi terkait dalam ikut menanggulangi adanya suatu pelanggaran tindak pidana pencucian uang tersebut. Nah, terkait dengan pembahasan sendiri nanti akan dilanjutkan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya mengenai pengertian dari tindak pidana korupsi. Menurut Muljatno sendiri, bahwa pengertian tindak pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Yang kedua, pengertian dan istilah tindak pidana korupsi. Terdapat dua istilah yang sering dipakai dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Yang pertama, tindak pidana perbankan. Dan kedua, tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana yang dilakukan oleh bank atau bank. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan terjadi mengenai jenis tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai 50A dan dapat digolongkan ke dalam 5 macam. Yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan. Yang kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank. Yang ketiga, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan. Yang terakhir, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Mengenai prinsip perbankan sendiri, bahwa dalam kegiatan perbankan terdapat beberapa prinsip perbankan yang merupakan prinsip yang sifatnya umum, yaitu 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kepercayaan atau fiduciary relation principle. Yang kedua, prinsip kehati-hatian atau prudential principle. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan security principle, dan prinsip mengenai nasabah. Selanjutnya mengenai pengertian pencucian uang secara etimologis. Pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yaitu money uang dan laundering pencucian. Jadi secara harfiah, money laundering merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baik, selanjutnya terkait dengan pengertian pencucian uang menurut para ahli. Di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Sultan Remi Syahdini, dia mengatakan bahwa pencucian uang atau money laundering sebagai rangkaian kegiatan merupakan suatu proses seseorang atau organisasi terhadap uang haram dari kejahatan dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang dari pemerintah yang berwenang melakukan penindakan tindak pidana pencucian uang. Kemudian menurut Welling, dia mengatakan juga bahwa kalau proses penyembunyian keberadaan sumber tidak sah atau aplikasi pendapat tidak sah, sehingga pendapatan itu menjadi sah. Menurut Fisher, menurut Fisher itu sendiri, kalau pencucian uang itu di mana uang kotor diproses atau dicuci melalui sumber yang sah, sehingga orang dapat menikmati keuntungan tidak halal itu dengan aman. Menurut Prof. Dr. M. Giovanoli, mengatakan bahwa yang diperoleh dari tindak pidana manipulasi seolah berasal dari sumber yang sah.
Kemudian menurut Mr. G. Gors, merupakan suatu cara mengedarkan hasil kejahatan ke dalam yang sah dan menutupi asal-usulnya. Dan yang terakhir menurut Byung-Ki Lee, dia mengatakan bahwa memindahkan kekayaan dari aktivitas melawan hukum. Kemudian sumber peroleh uang dalam pencucian uang. Di sini terdapat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah suatu kekayaan yang diperoleh berasal dari tindak pidana. Adapun juga di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di sini dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf N. Kemudian ada pula di sini juga mengatakan bahwa untuk dinyatakan kekayaan itu harus patut juga diduga karena secara tidak langsung dan tidak secara langsung dan kemudian terkait dengan faktor penyuang. Ada dua yang kami kasihkan, yaitu yang pertama dampak kemajuan teknologi dalam sistem transfer keuangan. Maksudnya di sini itu timbul suatu praktek money laundering yang dapat dikatakan sebagai dampak dari kemajuan teknologi dalam sistem suatu transfer keuangan. Karena pengirim keuangan atau memindahkan bukuan keuangan secara elektronik dapat berlangsung mudah dan hanya dalam waktu beberapa detik saja. Kemudian yang kedua, dampak perkembangan globalisasi ekonomi. Maksudnya, yaitu perkembangan globalisasi ini menyebabkan terbukanya ekonomi negara bagi arus dana dari negara yang maju. Kebijakan pemerintah Indonesia yang membuka keran selebar-lebarnya bagi penanaman modal asing. Jika tidak dilakukan secara cermat, maka akurat akan dapat berakibat negatif. Seperti bukan potensi, maksudnya arus negara-negara lain itu tidak lancar. Untuk tahapan pencucian uang akan dilanjutkan oleh untuk tahapan pencucian uang yaitu ada placement, clearing, integration. Kemudian perkembangan kejahatan pencucian uang atau money laundering. Pencucian uang atau money laundering sebenarnya sudah digunakan sejak tahun 1867. Namun istilah money laundering baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, memulai bisnis laundromats, tempat cuci otomatis. Kemudian dampak dari pencucian uang merongrong sektor swasta yang sah, mengakibatkan rusaknya reputasi negara, mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, merongrong integritas pasar keuangan, membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan biaya sosial yang tinggi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, menimbulkan dampak makroekonomi, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa, pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank, penagihan pajak, laporan statistik, dan perundang-undangan. Kemudian kewenangan OJK dalam pencegahan terjadinya pencucian uang perbankan. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki OJK dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang sudah dilaksanakan. OJK telah melakukan pencegahan dengan melakukan riset dan pemeriksaan yang mendetail tentang laporan adanya dugaan kejahatan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terkait dengan peran PPATK dalam tindak pidana pencucian uang. Menurut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai kedudukan terdapat pada pasal 37 dan 38 yang mengatakan bahwa pertama, PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangan bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Terkait dengan poin kedua, yaitu PPATK bertanggung jawab kepada Presiden, yaitu setiap orang dilarang melakukan sesuai itu untuk campur tangan pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK wajib menolak atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Lalu terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pencegahan adalah proses secara tindak mencegah adanya tindak penanganan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Lalu pencucian uang sendiri adalah proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang hasil kekayaan tersebut. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila bentuk kejahatan yang semula bersifat sederhana berubah menjadi kejahatan yang bersifat lebih maju sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga terkait dengan hal tersebut, cara untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang termasuk berbagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, maka berdasarkan undang-undang tersebut telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang tugas pokoknya adalah membantu penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya dengan cara menyediakan informasi intelijen yang dihasilkan dan analisis terhadap laporan-laporan yang disampaikan kepada PPATK. Lalu terkait dengan pelaksanaan mekanisme pencegahan harus benar-benar dilakukan untuk memantau dan menganalisis dari nasabahnya. Apabila menyimpang dari profil dan karakteristik nasabahnya, maka bank segera harus mencurigai transaksi tersebut dan melaporkan ke PPATK. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan melaksanakan atau menjalankan tahap-tahap dalam sistem pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang seperti tahap pengenalan nasabah, pemantauan terhadap transaksi mencurigakan, dan pelaporan kepada PPATK. Dalam melaksanakan mekanisme, bank telah menjalankan mekanisme sesuai dengan prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan dengan dua cara. Apabila transaksi keuangan mencurigakan dalam sistem pelaporan menggunakan cara sistem online dengan aplikasi yang menggunakan cara GRIPS dan transaksi tunai, sistem pelaporan yang digunakan bank adalah sistem pelaporan sesuai manual yang mengirimkan surat ke PPATK. Lalu poin selanjutnya yaitu perlindungan terhadap pelapor transaksi tindak pidana pencucian uang. Pengaturan mengenai perlindungan bagi pelapor dan saksi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU diatur dalam bab tersendiri. Bab 7 ada 5 pasal yang mengaturnya. Yang pertama yaitu kewajiban untuk merahasiakan identitas pelapor baik oleh PPATK, penyidik, penuntut umum maupun hakim. Adapun pelanggarnya terdapat ketentuan tersebut menimbulkan hak bagi pelapor dan ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan menurut pasal 39 ayat 1 dan ayat 2. Poin kedua yaitu kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya termasuk keluarganya menurut dalam pasal 40 ayat 1. Poin ketiga, pelarangan untuk menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang kemungkinan dapat terungkapnya identitas terlapor di sidang pengadilan. Bahkan sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim wajib mengingatkan adanya pelarangan tersebut kepada saksi, penuntut umum, dan orang lain yang terkait dengan pemeriksaan perkara tersebut menurut pasal 41 ayat 1 dan 2.
Poin keempat, kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus oleh negara terhadap setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan TPPU, baik dari kemungkinan ancaman yang membahayakan dirinya, jiwa ataupun hartanya. Poin kelima, memberikan jaminan kepada pelapor dan atau saksi sehingga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaporan dan kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan menurut pasal 53. Lalu terkait dengan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Baik, mengenai problematika penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari predikat crime perbankan. Tindak pidana pencucian uang itu sendiri merupakan salah satu tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang khusus. Subjek atau pelaku tindak pidana ini juga hanya orang-orang yang khusus, yaitu memiliki keahlian tertentu. Pemindanaan juga khusus, yaitu menerapkan sistem pidana kumulatif. Tulisan ini di atas khusus membahas tentang tindak pidana pencucian uang dengan predikat ofensi tindak pidana perbankan. Menyimpulkan bahwa problematika penyidikan tindak pidana pencucian dari pidana asal tindak pidana perbankan itu memiliki beberapa persoalan. Di antaranya sinergisitas antar penyidik belum terintegrasi antara penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Kejaksaan. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dari ketiga lembaga penyidik tersebut. Penyidikan bisa dilakukan di masing-masing tahapan, bisa pada tahap placement, layering, maupun integration. Penyidikan bisa dilakukan oleh masing-masing institusi penyidik. Hal ini sangat tergantung dari kasus per kasus. Misalnya yang pertama kasus korupsi, kemudian uang tersebut dicuci. Ternyata predikat kriminnya adalah dari tindak pidana perbankan, maka yang terlibat itu KPK dan OJK. Yang kedua money laundry, kemudian predikat asalnya tindak pidana perbankan, maka kepolisian dan OJK. Yang ketiga, kalau tindak pidana perbankan terlebih dahulu yang ditemukan, baru kemudian melakukan money laundering, maka penyidik yang awal adalah OJK, baru kepolisian. Pencucian uang juga dapat berdampak pada hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak, ketidakpercayaan pasar dan dunia internasional terhadap negara Indonesia. Iklim investor menjadi tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Selanjutnya terkait dengan tindak pidana pencucian uang menurut Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengertian di sini yaitu harta kekayaan dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja atau migran di bidang perbankan atau pasar modal itu sendiri, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang atau senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, penjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan atau tindak pidana lainnya. Ini juga dijelaskan yaitu pencucian uang dibedakan dalam 3. Itu yang pertama tindak pencucian uang aktif, tindak pencucian uang yang dikenakan pula, kemudian tindak pidana pencucian uang pasif. Menurut Undang-Undang TPPU, di sini ada beberapa permasalahan mencurigakan keuangan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, transaksi keuangan oleh pengguna jasa, transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan harta, transaksi keuangan dengan meminta oleh PPATK. Kemudian ada fungsi dari PPATK itu sendiri terkait dengan undang-undang yang tersebut ini, yaitu yang pertama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengelola data dan informasi yang diperoleh dari PPATK, pengawasan terhadap kepatutan pihak pelapor, dan yang terakhir ada analisis pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang. Kita masuk ke sanksi kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Di sini tindak pidana pencucian uang, pelaku korporasi tidak mampu membayar pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang lain
tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pencucian uang. Akan saya sebutkan beberapa tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan pencucian uang. Itu ada di pasal 12, pasal 11, 12, 13, 14, dan 15. Ada beberapa pasal tersebut akan saya jelaskan. Yang pertama pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu terkait pencucian uang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian di pasal 12 tindak pidana pencucian uang, pelanggaran atas ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dengan dendanya 1 miliar rupiah. Di pasal yang ke-13, pasal 13, di situ ada denda dipidana dengan 1 tahun dan 4 bulan, tidak ada denda. Kemudian di pasal 14, di sini dikatakan dipidana paling lama 2 tahun. Kemudian dendanya ada 500 juta rupiah. Di pasal 15, paling lama 2 tahun, denda juga 500 juta rupiah. Kemudian di pasal 16, paling lama 10 tahun, tidak ada denda. Untuk kesimpulan sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pencucian uang berarti menganggap perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana kejahatan yang harus ditindak tegas oleh para penegak hukum yang berwenang. Dengan adanya perangkat hukum yang tegas, hal ini bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Selain itu, pihak yang terlibat seperti pelapor dan saksi memiliki perlindungan hukum dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta termasuk keluarganya. Dalam kasus money laundering, kepolisian dan penuntut umum juga memiliki kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti. Kriminalisasi terhadap money laundering seharusnya diikuti dengan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang kemungkinan terjadinya money laundering, misalnya di bidang perbankan dan pasar modal. Hal ini penting karena money laundering tidak akan lepas dari kegiatan perbankan dan pasar modal. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas. Oke, terkait dengan presentasi kami di mata kuliah Hukum Perbankan, kami yang tadi membawakan tema yaitu tindak pidana pencucian uang menurut perspektif hukum perbankan. Mungkin cukup sekian yang mungkin dapat kita sampaikan terkait dengan penyampaian materi tersebut. Atas kekurangan, kesalahan, dan hal apapun mengenai literatur yang mungkin kita kutip, kami dari kelompok mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.